Aku datang demi 5 miliar rupiah untuk keluargaku. Tapi, majikanku seorang janda Arab kaya menjadikanku alat eksperimen. Setiap tugas hanya dijadikan boneka balas dendam. Apakah aku sanggup menerimanya? Udara Banyumas di akhir musim kemarau selalu terasa kejam. Panasnya tidak hanya membakar kulit, tetapi juga membakar harapan. Radit duduk di depan bambu yang reot, menatap tajam ke papan kayu yang sudah lapuk, mencoba menghitung berapa sisa uang di saku celananya. Hasilnya nihil. Kebutuhan dua anaknya yang kian hari kian besar, biaya sekolah, ditambah utang pada rentenir yang bunganya mencekik, membuat kepalanya terasa dipukul godam. Di sampingnya, Siti, istrinya, menyeka keringat di pelipis. Sorot mata mereka bertemu, membawa beban yang sama. Rasa bersalah karena tidak mampu memberi kehidupan yang layak. Siti tidak pernah menuntut. Dan justru itu yang membuat Radit semakin tertekan. "Dik, Mas sudah bulat," ujar Radit. Suaranya serak menahan getaran. "Mas harus pergi. Ini satu-satunya jalan." Siti menggenggam tangan Radit. Jemarinya dingin. "Mas, 3 tahun itu waktu yang lama. Aku takut. Bagaimana kalau..." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ketakutan akan cerita TKI yang bernasib buruk selalu menghantui. "Tidak, Dik. Mas tidak akan kenapa-napa. Mas sudah dapat agen terbaik. Dia janji pekerjaan ini berbeda. Gajinya beda dari yang lain." Beberapa hari lalu, Radit mendapat tawaran yang mengubah segalanya. Seorang maklar yang datang dari Jakarta, dengan setelan jas mahal dan jam tangan berkilauan, menawarkan pekerjaan di Arab Saudi. Bukan pekerjaan TKI biasa. Posisi yang ditawarkan adalah sebagai pekerja personal untuk seorang janda kaya raya di Jeddah, yang hanya disebut sebagai Madam Maryam. 5 miliar rupiah, kata maklar itu, matanya menyala penuh janji. "Itu bonus yang akan kamu terima saat kontrak selesai, Radit. Hanya jika kamu menuruti semua keinginannya." Angka 5 miliar itu melayang-layang di benak Radit. Sebuah mantra yang menghilangkan keraguan. Jumlah yang mampu membebaskan 7 turunan dari kemiskinan. Jumlah yang cukup untuk membangun rumah permanen, menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, bahkan memulai usaha sendiri. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah kecil mereka dipenuhi aroma perpisahan yang pedih. Anak sulungnya, yang baru berusia 7 tahun, tidak mengerti mengapa ayahnya harus pergi ke tempat yang begitu jauh. Ia hanya tahu, ayahnya akan pulang membawa banyak uang dan mainan. Radit memeluk putranya erat, mencium keningnya lama. Kemudian, giliran Siti. "Jaga diri, Mas. Jaga hatimu," bisik Siti. Air matanya tumpah membasahi bahu Radit. "Aku pergi demi kalian, Siti. Demi masa depan kita," janji Radit. "Aku akan pulang dengan membawa kebahagiaan. Uang itu akan kita gunakan untuk hidup tenang. Di sini, bersama-sama. Aku janji, ini pengorbanan terakhirku." Pagi buta, Radit meninggalkan Banyumas dengan langkah berat. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti perjalanan menuju dimensi lain. Saat pesawat lepas landas, menembus awan tebal, Radit menoleh ke bawah. Tanah airnya perlahan menghilang. Ia merasakan sayatan rasa bersalah yang dalam karena meninggalkan keluarga. Namun di saat yang sama, dadanya dipenuhi gemuruh harapan yang membakar. Ia tidak tahu bahwa janji 5 miliar rupiah itu datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa di balik gerbang kemewahan Jeddah, menanti Madam Maryam yang akan mengubah integritasnya menjadi debu, sehelai demi sehelai. Ia hanyalah seorang ayah yang putus asa, menjual 3 tahun hidupnya, tanpa menyadari ia sedang mempertaruhkan jiwanya. Lampu-lampu kota Jeddah di malam hari bagaikan taburan berlian yang bertolak belakang sepenuhnya dengan rembulan sederhana di atas Banyumas. Radit menghirup udara yang terasa kering dan asing, aroma dupa mahal beradu dengan uap panas dari gurun. Setelah penerbangan yang panjang dan menegangkan, ia dijemput oleh seorang sopir berwajah datar, yang tak mengucapkan sepatah kata pun. Mobil mewah berwarna hitam meluncur di jalanan mulus, meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju sebuah kawasan eksklusif. Ketika gerbang besi tempa yang menjulang tinggi terbuka, Radit tercenung.
Rumah Madam Maryam bukanlah rumah, melainkan istana. Dinding marmer berwarna krem gading memantulkan cahaya lampu taman yang tertata artistik. Kolam renang berkilauan dihiasi air mancur elegan, dan halaman rumputnya, hijau sempurna, terasa seperti ilusi di tengah gurun pasir. Radit, yang seumur hidupnya tinggal di rumah berdinding kayu sederhana, merasa seperti salah masuk dimensi. Ia dibawa masuk ke ruang tamu utama. Dekorasi interiornya membuat Radit hampir pingsan. Sofa beludru emas, lampu kristal gantung yang mungkin seharga rumahnya di desa, dan lukisan-lukisan abstrak mahal yang memancarkan aura misterius. Di tengah kemewahan itu, duduklah Madam Maryam. Wanita itu tampak anggun dan berwibawa, mengenakan gaun sutra berwarna gelap yang menutupi leher hingga pergelangan tangan, namun tetap memancarkan kekayaan yang mencekik. Usianya diperkirakan sekitar 50 tahun, tetapi ia mempertahankan kecantikannya dengan sangat baik. Tatapan matanya yang tajam dan menusuk, penuh penilaian dan tanpa kehangatan sedikit pun, membuat Radit langsung merasa kerdil. "Jadi, kamu Radit dari Banyumas?" Suara Madam Maryam dalam, nyaris tanpa intonasi, memecah keheningan. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang sempurna, aksennya kental dengan pendidikan Eropa yang elegan. Radit berdiri kaku, lututnya gemetar. "Iya, Nyonya. Saya Radit. Siap bekerja." Madam Maryam tidak tersenyum. Ia hanya menunjuk ke sebuah kursi di depannya. Di atas meja kaca tergeletak sebuah map tebal berisi kontrak. "Mari kita luruskan segalanya. Radit, kamu di sini bukan sebagai sopir, tukang kebun, atau pelayan biasa. Kamu adalah pekerja personal saya. Tugasmu adalah menuruti apapun yang saya minta." "Apapun," tegasnya, menekankan kata terakhir. Radit menelan ludah, firasat buruk mulai merayapi punggungnya. "Maksudnya, Nyonya?" "Maksudnya jelas. Kamu akan mendapatkan gaji bulanan yang sangat besar. Dan jika kamu berhasil menuntaskan kontrak selama 3 tahun, mematuhi semua perintah saya tanpa pertanyaan, kamu akan menerima bonus 5 miliar rupiah. Itu janji, tertulis di sini." Ia mendorong map itu ke depan Radit. Kontrak itu ditulis dalam 2 bahasa, Arab dan Indonesia. Radit hanya memahami sebagian kecil isi pasal-pasalnya, tetapi ia melihat jelas angka besar yang ia cari. "Bacalah pasal 3 dengan saksama," perintah Madam Maryam. Radit membaca pasal itu. Intinya mengerikan. Karyawan melepaskan hak moral dan pribadi selama masa kontrak dan wajib melaksanakan setiap perintah majikan tanpa bantahan, selama perintah tersebut tidak melanggar hukum negara secara terang-terangan. "Perintah macam apa, Nyonya? Saya ini Muslim. Saya punya batasan." Radit memberanikan diri. Madam Maryam bersandar, senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. "Radit, batasanmu sudah kamu jual saat kamu menandatangani berkas perjalananmu. Jika kamu punya batasan, kamu tidak akan datang jauh-jauh dari kampungmu demi uang. Tugasmu mungkin aneh, mungkin merendahkan, mungkin menguji keimananmu, tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ketaatan. Jika kamu menolak, kamu pulang hari ini tanpa sepeser pun, dan kamu menanggung utang agensi." Radit merasa dunianya runtuh. Ia terjebak. Membayangkan wajah Siti dan anak-anaknya yang ia tinggalkan, membayangkan kemiskinan yang mencekik. 5 miliar rupiah. Angka itu jauh lebih kuat daripada rasa takut dan keraguannya. Dengan tangan gemetar, Radit meraih pulpen di samping kontrak. Ia menghela napas panjang, mengubur harga diri dan integritasnya dalam-dalam. "Saya setuju, Nyonya," katanya pelan. Madam Maryam memandangnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang nilai jiwanya. "Bagus. Sekarang, tugas pertamamu," katanya. Suaranya tiba-tiba berubah, terdengar seperti bisikan yang menakutkan. "Bersihkan kandang anjing saya, lalu mandikan anjing saya. Jangan sampai ada satupun bulu anjing yang menempel di lantai. Anjing saya alergi." Radit terkejut. Setelah semua drama dan kontrak super mahal ini, tugas pertamanya adalah menjadi tukang bersih-bersih kandang anjing? Ia bangkit, menyimpan keheranan dan harga dirinya di balik wajah patuh.
Inilah awal dari pengorbanannya. Inilah awal dari segalanya. Setelah tugas aneh membersihkan kandang anjing mewah dan memandikan anjing pudel Madam Maryam dengan sampo impor beraroma melati, hari-hari Radit di istana Jeddah dimulai. Awalnya, tugas-tugas itu terasa aneh, tetapi masih dalam batas kewajaran seorang asisten personal, walau sangat berlebihan. Ia disuruh menyusun koleksi tas tangan mahal berdasarkan palet warna tertentu, membacakan novel berbahasa asing yang ia sendiri tidak mengerti, atau sekadar berdiri diam selama 1 jam di sudut ruangan hanya untuk menemani majikannya menikmati teh sore. Setiap malam, setelah jam kerjanya berakhir, Radit menelepon Siti. Ia berhati-hati menceritakan pekerjaannya. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja untuk keluarga kaya yang baik, dan gajinya fantastis. Ia menyembunyikan keanehan dan tekanan batinnya. Mendengar suara Siti dan anak-anaknya adalah satu-satunya pelipur lara, satu-satunya alasan kuat mengapa ia harus bertahan. "Mas, kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar lelah," tanya Siti suatu malam, nadanya dipenuhi kekhawatiran. "Baik, Dik. Hanya kecapean saja. Rumahnya besar sekali, Mas harus banyak bergerak. Kamu jangan khawatir. Ya, bulan depan, Mas kirim uang lagi. Banyak," janji Radit. Janji itu terasa pahit. Karena semakin banyak uang yang ia janjikan, semakin ia harus menuruti Madam Maryam. Pergeseran drastis terjadi di pekan keempat. Tugas-tugas Madam Maryam mulai menyentuh wilayah yang mengganggu. "Radit, malam ini saya akan mengadakan pesta kecil. Kamu harus berdandan," perintah Madam Maryam saat sarapan. Radit mengira ia hanya perlu mengenakan seragam pelayan terbaik. Ternyata tidak. "Kamu akan mengenakan pakaian yang saya siapkan." "Ini," kata Madam Maryam sambil melempar sebuah kotak di atas meja. Ketika Radit membuka kotak itu, matanya membelalak kaget dan marah. Di dalamnya ada kostum aneh. Kostum badut dengan warna mencolok dan topeng senyum permanen. "Saya tidak mengerti, Nyonya," ujar Radit, suaranya tercekat. "Sangat sederhana, Radit. Malam ini kamu akan menjadi badut pribadi saya. Kamu akan menari di tengah pesta, menceritakan lelucon konyol, dan membuat para tamu tertawa. Jika ada tamu yang memintamu melakukan hal-hal lain yang menyenangkan, kamu harus patuh." Harga diri Radit memberontak. Ia bukan seorang penghibur. Ia adalah seorang bapak, seorang suami, yang memiliki kehormatan. "Nyonya, ini tidak pantas. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk dipermalukan," protesnya. Nadanya mulai meninggi. Mata Madam Maryam menyipit, dingin dan kejam. "Kamu tidak punya hak untuk menentukan apa yang pantas, Radit. Kamu menandatangani kontrak. Pasal 3. Ketaatan mutlak. Kamu lupa tujuanmu datang ke sini? 5 miliar rupiah," katanya, nada suaranya setenang es. "Di Banyumas, kamu hanya akan menjadi petani miskin yang ditertawakan rentenir. Di sini, kamu adalah badut yang diperintah, tetapi kamu akan pulang sebagai orang kaya. Pilih mana?" Ancaman itu menghantam tepat di ulu hati Radit. Ia membayangkan Siti yang harus menjual perhiasan pernikahannya demi membayar utang. Ia membayangkan anaknya berhenti sekolah. Perlawanan dalam dirinya runtuh. Dengan rasa malu yang memuncak, Radit membawa kotak kostum badut itu ke kamarnya. Di depan cermin, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, dipenuhi keputusasaan. Malam itu, di tengah tawa para tamu elit Jeddah, Radit menari dengan kostum badut, menyembunyikan wajahnya di balik topeng yang tersenyum palsu. Setiap tawa yang ia ciptakan adalah luka baru di jiwanya. Ia merasa direndahkan, diinjak-injak. Ia bukan lagi Radit, si kepala keluarga yang berwibawa. Ia hanyalah boneka yang dibeli dengan harga mahal. Di tengah pertunjukan memalukan itu, mata Radit tanpa sengaja bertemu dengan mata Madam Maryam. Di sana, ia tidak melihat kesenangan, tetapi kehampaan yang dalam, seolah-olah Madam Maryam sedang menguji seberapa jauh manusia bisa jatuh demi uang. Keputusan itu telah diambil. Demi 5 miliar rupiah, ia akan menelan semua kepahitan ini. Ia akan membiarkan harga dirinya mati sementara, demi menyelamatkan masa depan keluarganya yang sesungguhnya. Insiden kostum badut menjadi titik balik.
Setelah malam memalukan itu, Radit menyadari satu hal. Madam Maryam tidak tertarik pada tenaga kerjanya. Ia tertarik pada kemampuannya untuk mempermalukan dan menghancurkan integritasnya. Ia adalah sebuah proyek, sebuah eksperimen psikologis. Tugas-tugas berikutnya datang bertubi-tubi, masing-masing lebih absurd dan menyakitkan daripada yang sebelumnya. Radit pernah disuruh memakai pakaian perempuan di depan para pekerja lain, diwajibkan menyanyikan lagu anak-anak dengan nada sumbang saat makan malam formal, dan yang paling menyakitkan, ia disuruh merangkak di lantai marmer, berpura-pura menjadi hewan peliharaan Madam Maryam, hanya untuk mengambilkan segelas air. Setiap kali Radit melakukan perintah itu, ia merasakan jiwanya terkikis. Wajah Siti, yang selalu menjadi penolongnya, perlahan mulai kabur di tengah rasa malu yang membakar. Suatu sore, Madam Maryam memanggil Radit ke perpustakaan pribadinya, ruangan yang dipenuhi buku tebal dan berbau kertas kuno. Ia duduk di kursi kulit mewah, memegang cangkir porselen halus. "Radit, saya punya tugas penting untukmu," katanya, matanya memancarkan keseriusan yang jarang Radit lihat. "Saya butuh kamu melakukan sesuatu atas nama saya, di luar rumah ini." Jantung Radit berdebar kencang. Ini adalah kali pertama ia disuruh berinteraksi dengan dunia luar atas perintah majikannya. "Iya, Nyonya. Saya ingin kamu pergi ke kantor pengacara Al-Halej besok pagi. Temui Tuan Mansur. Dia adalah pengacara saya. Kamu harus mengatakan padanya bahwa kamu adalah putra saya, yang baru kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Kamu harus menceritakan kisah yang saya rangkai ini, dengan semua detail emosionalnya, seolah itu adalah kehidupanmu yang sesungguhnya." Radit tertegun. Berbohong di depan umum adalah hal yang sangat ia hindari. Berbohong dengan mengaku sebagai putra seorang janda kaya untuk tujuan yang tidak ia ketahui, terasa sangat berbahaya. "Tapi, Nyonya, untuk apa? Saya tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain." "Itu bohong besar," bantah Radit, suaranya dipenuhi ketakutan. Madam Maryam menegakkan tubuh, menatap Radit dengan tatapan yang mampu membekukan gurun. "Untuk warisan. Saya sedang menguji kesetiaan dan kejujuran para pengacara keluarga saya. Jika mereka percaya padamu, berarti mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kamu harus meyakinkan Tuan Mansur, Radit. Aktingmu harus sempurna. Dia harus melihat rasa rindu, rasa bersalah, dan kebahagiaan seorang anak yang kembali pada ibunya." Radit merasa mual. Permintaan ini tidak hanya merusak harga dirinya. Ini merusak integritasnya sebagai muslim yang dilarang berbohong. Ini juga bisa membawanya ke masalah hukum yang serius di negara asing. "Nyonya, saya mohon, tugas apapun, saya lakukan. Tapi jangan yang ini. Saya takut konsekuensinya," pinta Radit. "Konsekuensi?" Madam Maryam tertawa kecil. Suara tawanya tajam dan tidak menyenangkan. "Konsekuensinya adalah kamu kehilangan 5 miliar rupiah. Konsekuensinya adalah kamu kembali ke rumah dengan tangan kosong. Dan anakmu tidak bisa sekolah. Apakah konsekuensi itu lebih ringan daripada mengucapkan 2 kalimat kebohongan, Radit?" Pertanyaan itu menusuk tepat kelemahan Radit. Wajah anaknya muncul, menangis meminta biaya seragam sekolah. "Jika kamu tidak bisa melakukan ini, berarti kamu tidak layak menerima uang itu," tutup Madam Maryam, nadanya final. Ia kemudian bangkit dan meninggalkan Radit sendirian di ruangan yang mewah, penuh dengan buku yang melambangkan pengetahuan, sementara Radit diminta untuk meninggalkan kebenaran. Keesokan harinya, Radit mengenakan setelan jas terbaik Madam Maryam. Dengan hati hancur dan rasa bersalah yang tak terperikan, ia memasuki kantor pengacara yang megah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan keputusasaannya. "Saya adalah Adam, putra Madam Maryam," katanya pada Tuan Mansur, suaranya bergetar tetapi tegas. Saat ia menceritakan kisah rekaan tentang kehidupan yang hilang dan kepulangan yang emosional, air mata palsu menetes dari matanya. Namun air mata batinnya adalah air mata sesungguhnya. Air mata kesedihan karena telah menjual jiwanya sepotong, demi janji kekayaan yang semakin dekat, namun terasa semakin jauh. Radit telah melanggar batas yang paling ia jaga. Setelah sukses menjalankan peran sebagai Adam, putra Madam Maryam,
dan meyakinkan Tuan Mansur, pengacara itu, Radit merasa jiwanya benar-benar kosong. Kebohongan yang ia ucapkan telah meracuni batinnya. Namun, Madam Maryam justru tampak puas. Untuk pertama kalinya, ia melihat kilatan emosi semacam kepuasan dingin di mata majikannya. Sore itu, Radit bertugas membersihkan sebuah ruangan yang biasanya tertutup rapat, ruangan musik. Saat membersihkan kabinet antik, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah bingkai foto tua yang tersembunyi. Foto itu pecah. Radit buru-buru memungut pecahan kaca. Namun pandangannya terpaku pada foto di dalamnya. Itu adalah foto pernikahan. Madam Maryam, puluhan tahun lebih muda, mengenakan gaun pengantin putih yang indah, tersenyum bahagia. Di sampingnya berdiri seorang pria. Pria itu, Radit merasakan darahnya berdesir. Pria itu memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Bukan kembar, tapi kemiripan garis wajah, bentuk mata, dan bahkan cara tersenyum tipis, sangat mencolok. Radit membalik bingkai foto itu. Di belakangnya, tulisan tangan halus berbahasa Arab tertulis, "Ahmad, cintaku yang pertama. Pengkhianatanku yang terakhir. 1978, catatan, tahun telah diganti menjadi huruf." Tiba-tiba, pintu terbuka. Madam Maryam berdiri di ambang pintu. Matanya melebar saat melihat Radit memegang foto itu. Raut wajahnya berubah total, dari dingin menjadi marah dan sedih dalam sekejap. "Apa yang kamu lakukan?" serunya. Suaranya menusuk dan dipenuhi rasa sakit yang dalam. Radit berdiri membeku. "Maaf, Nyonya. Saya tidak sengaja. Bingkainya jatuh saat saya bersihkan." Madam Maryam berjalan mendekat, langkahnya cepat dan tegang. Ia merebut foto itu dengan gemetar, jari-jarinya membelai wajah pria di dalam foto tersebut. Kemudian, ia menatap Radit, tatapan yang penuh kebencian sekaligus kerinduan yang membingungkan. Kamu benar-benar mirip dengannya," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Radit. "Persis sama. Hanya matamu yang terlihat lebih bodoh." Radit merasa bergidik. Misteri di balik semua tugas aneh, penghinaan, dan permintaan ekstrim, seolah-olah mulai terkuak. Itu bukan hanya tentang uang, atau bahkan kekuasaan. Itu tentang masa lalu. Madam Maryam kemudian, dalam nada yang tiba-tiba tenang, mulai bercerita. Itu bukanlah cerita yang ramah, melainkan pengakuan yang dipenuhi kepahitan. "Ahmad adalah suamiku. Dia berjanji mencintaiku, berjanji setia, berjanji membangun kerajaan bersamaku. Aku memberinya segalanya. Uangku, hatiku, kepercayaanku." Ia berhenti sejenak, menahan napas. Tapi dia mengambilnya. Dia mengkhianati semua itu. Dia kabur dengan semua uang yang bisa dia bawa, dan meninggalkan aku dengan rasa malu yang tidak akan pernah hilang. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencari pria yang mampu melakukan pengorbanan terburuk demi uang. Pria yang rela menjual dirinya, seperti dia menjualku. Aku ingin tahu, Radit, apakah semua pria itu sama? Apakah harga diri seorang pria, integritasnya, bisa dibeli dengan sejumlah kekayaan yang fantastis? Radit terdiam. Ia melihat retakan pada topeng keangkuhan Madam Maryam. Wanita kaya yang tampak kejam itu ternyata hanyalah korban dari pengkhianatan yang mendalam. Kebenciannya tertuju pada pria di foto itu, namun korbannya adalah Radit, yang kebetulan memiliki kemiripan fisik. Rasa kasihan dan empati mulai muncul di hati Radit, tetapi perasaan itu langsung terhalang oleh ketakutan yang lebih besar. Jika semua ini adalah skenario balas dendam, maka Madam Maryam tidak akan berhenti sampai ia berhasil mematahkan Radit sepenuhnya, sebagai simbol balas dendamnya terhadap Ahmad. Radit menyadari, ia bukan hanya pekerja, ia adalah alat penebusan bagi trauma masa lalu Madam Maryam. Dan yang paling mengancam, ia telah memenuhi semua permintaan yang merusak integritasnya sejauh ini. Ia telah membuktikan kepada Madam Maryam bahwa integritasnya memang memiliki harga, 5 miliar rupiah. Kini, Radit tahu, ujian selanjutnya akan menjadi yang paling menentukan. Jika ini adalah ritual balas dendam, maka puncak pengorbanan yang akan diminta pasti akan melukai lebih dari sekadar harga diri. Puncak konflik sudah di depan mata.
Setelah insiden foto Ahmad, suasana di istana menjadi tegang, dingin, dan penuh perhitungan. Madam Maryam tidak lagi meminta Radit melakukan tugas-tugas memalukan yang remeh. Ia kini memandangi Radit dengan tatapan seorang algojo yang sedang menyiapkan eksekusi terakhir. Suatu malam, Madam Maryam memanggil Radit ke ruang kerjanya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja tunggal, menciptakan bayangan panjang dan mengancam. Di atas meja kerja marmer, terdapat dua benda mencolok. Sebuah amplop tebal dan sebuah pistol kecil berwarna perak, berkilauan mengerikan di bawah cahaya lampu. "Duduk, Radit," perintah Madam Maryam. Suaranya sangat rendah dan tenang, jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Radit duduk, jantungnya berdetak secepat genderang. Ia tahu, inilah saatnya. Inilah pengorbanan puncak yang ia takutkan. "Kamu telah membuktikan kesetiaanmu, Radit. Kamu telah membuktikan bahwa integritasmu, kehormatanmu, agamamu, semuanya bisa dibeli. Kamu telah melewati semua ujian saya, dan kamu hampir mencapai garis akhir," kata Madam Maryam, mendorong amplop tebal itu ke hadapan Radit. Amplop itu berisi dokumen transfer bank yang menunjukkan saldo 5 miliar rupiah di rekening Radit yang baru dibuka. Uang itu nyata. Janji itu ditepati. Radit menatap angka fantastis itu. Kebebasan, rumah baru, senyum Siti, sekolah anak-anak. Semuanya ada di dalam amplop itu. "Syarat terakhir," lanjut Madam Maryam, suaranya berubah menjadi lebih gelap. "Di dalam pistol ini, ada satu peluru. Besok malam, saya ingin kamu pergi ke kawasan pinggiran kota. Di alamat ini." Ia menyerahkan selembar kertas bertuliskan alamat. "Di sana, kamu akan bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah Khalid. Dia adalah orang yang bekerja untuk Ahmad, mantan suamiku. Khalid bertanggung jawab atas kehancuran finansialku 20 tahun lalu. Dia hidup nyaman sekarang, menikmati hasil curiannya." Madam Maryam mengambil pistol perak itu dan meletakkannya tepat di telapak tangan Radit. Dinginnya logam langsung menusuk kulit Radit. "Kamu harus masuk ke rumahnya. Kamu harus menghadapi Khalid. Dan kamu harus menembaknya," ucap Madam Maryam, tanpa ekspresi. "Ini bukan permintaan yang bisa kamu negosiasikan. Ini adalah persyaratan 5 miliar rupiah itu." Radit sontak berdiri, pistol itu hampir jatuh dari tangannya. Rasa takut bercampur mual membanjiri dirinya. "Tidak, Nyonya. Saya tidak bisa. Saya bukan pembunuh. Ini melanggar hukum, melanggar kemanusiaan," teriak Radit, terengah-engah. Rasa malu di bab 4 rasa tak berarti dibandingkan kengerian permintaan ini. Madam Maryam tetap duduk tenang. "Kamu sudah kaya, Radit. Uang itu sudah menjadi milikmu. Tapi jika kamu menolak tugas ini, aku akan memanggil polisi malam ini juga. Aku akan melaporkan bahwa kamu masuk rumahku untuk mencuri, bahwa kamu adalah seorang penipu. Dengan kekuasaan dan uangku, kamu akan membusuk di penjara Arab Saudi. Kamu tidak akan pernah melihat istrimu lagi, dan uang 5 miliar itu akan membeku, tidak terjamah oleh Siti." Ia tersenyum dingin, sebuah senyum kemenangan psikologis. "Pilih, Radit. Penjara seumur hidup dan kemiskinan keluarga, atau 1 detik pengorbanan moral demi kebebasan dan kekayaan mutlak. Ini bukanlah pilihan antara benar dan salah, melainkan pilihan antara kematian jiwa atau kematian total, fisik dan finansial, bagi masa depan keluarganya." Radit, si kepala keluarga miskin, kini dihadapkan pada skenario yang hanya ada di film-film kriminal. Radit memegang pistol itu, beratnya terasa seperti 5 miliar beban moral di telapak tangannya. Ia memikirkan Siti, senyum polos anaknya, dan janji yang ia ukir di gerbang Banyumas. Ia telah menjual integritasnya. Tetapi apakah ia mampu menjual nyawa orang lain? Dalam kegelapan ruang kerja itu, Radit menyadari bahwa ia telah terseret terlalu jauh. Ia telah menyeberangi semua batas. Demi 5 miliar rupiah, ia harus mengorbankan bagian terakhir dari dirinya yang masih manusia. Dengan air mata yang tak bisa ditahan lagi, Radit mengepalkan pistol itu. Ia harus memilih. Dan apapun pilihannya, hidupnya telah berubah selamanya.
Malam itu terasa lebih panjang dari 1000 malam. Radit meninggalkan istana, bukan lagi sebagai manusia dengan harga diri, melainkan sebagai bayangan yang membawa beban 5 miliar dan sebuah pistol perak dingin. Seluruh perjalanan menuju kawasan pinggiran kota terasa seperti perjalanan menuju jurang neraka. Ketika Radit tiba di alamat yang diberikan Madam Maryam, ia menemukan sebuah rumah sederhana, kontras dengan kemewahan yang baru saja ia tinggalkan. Ia mengintip melalui jendela, melihat Khalid, pria yang harus ia tembak, sedang tertawa lepas sambil menonton televisi. Khalid tampak seperti seorang kakek biasa, bukan kriminal kejam yang Madam Maryam gambarkan. Radit mengangkat pistol itu. Tangannya gemetar hebat. Wajah Siti dan anak-anaknya berkelebat, bercampur dengan wajah Khalid, yang kini tampak begitu rentan. Di antara rasa bersalah yang mengoyak dan ketakutan akan penjara, Radit membuat keputusan yang paling sulit. Tiba-tiba, ia menjatuhkan pistol itu ke tanah. Ia tidak bisa. Ia mungkin telah menjual harga dirinya, menjadi badut dan pembohong, tetapi ia tidak bisa menjadi pembunuh. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Itu adalah sopir Madam Maryam, pria berwajah datar yang menjemputnya di bandara, kini memegang benda hitam. "Nyonya tahu kamu mungkin tidak akan melakukannya, Tuan Radit," bisik sopir itu dingin. "Tapi dia juga tidak akan membiarkanmu menjadi saksi kegagalannya." Sopir itu mengambil pistol perak yang Radit jatuhkan, masuk ke dalam rumah, dan terdengar satu kali letusan. Radit membeku di tempatnya. Matanya terbelalak melihat sopir itu keluar, dengan wajah tetap datar dan tenang. "Kamu telah menuruti Nyonya sampai ke gerbang. Itu sudah cukup," kata sopir itu. "Nyonya ingin kamu tahu. Kamu telah membuktikan poinnya. Nilai integritasmu memang 5 miliar. Radit kembali ke istana saat subuh, hancur, tetapi tidak menjadi pembunuh. Ia menemukan Madam Maryam sedang menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tenang. "Aku tahu kamu tidak akan bisa menarik pelatuknya, Radit. Tapi setidaknya kamu telah mencapai batas keinginan untuk melakukannya. Itu sudah cukup untukku," katanya, tanpa sedikit pun emosi. "Anda mengirim orang lain?" tanya Radit, suaranya serak. Ya, "Aku selalu punya rencana cadangan. Tapi drama ini, Radit, harus diperankan sampai akhir. Dan kamu telah memainkan peranmu dengan sempurna." Keesokan paginya, Radit menerima panggilan telepon dari bank. Transfer dana telah berhasil. 5 miliar rupiah telah masuk ke rekeningnya. Ia kaya. Namun, Radit tidak merasakan kegembiraan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Ia adalah orang kaya yang rusak. Uang itu terasa berat, kotor, dan berbau dosa. Setiap lembar uang yang masuk rekeningnya adalah pengkhianatan terhadap prinsipnya, pengkhianatan terhadap cinta Siti, dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Radit menatap tangannya. Tangan yang seharusnya bekerja keras membajak sawah atau memperbaiki atap rumah, kini telah ternoda oleh kekayaan hasil degradasi moral. Ia telah berhasil mendapatkan segalanya, tetapi ia telah kehilangan Radit yang sesungguhnya. Kemenangan ini terasa jauh lebih pahit daripada kekalahan. Ia telah membeli kebebasan finansial keluarganya dengan menjual satu persatu nilai yang ia pegang teguh. Ia adalah suami yang gagal, ayah yang tercemar, dan seorang pria yang hanya bernilai 5 miliar rupiah di mata majikannya. Radit menghabiskan 1 minggu setelah insiden Khalid dalam keadaan mati rasa. Uang 5 miliar sudah ada di rekeningnya, dan Madam Maryam telah mengizinkannya untuk bersiap kembali ke Indonesia. Namun, ia tidak bisa pergi. Ia merasa terikat oleh benang-benang kotor dari kebohongan dan pengorbanan yang ia lakukan. Pada hari kepulangannya, saat Radit membereskan sisa barang di kamarnya, ia menemukan sebuah flash disk kecil terselip di balik laci meja. Benda itu jelas bukan miliknya. Radit merasa curiga. Namun dorongan untuk mengetahui kebenaran yang lebih dalam terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mencari komputer tua di salah satu ruang penyimpanan dan menyalakan flash disk itu. Di dalamnya, terdapat satu folder yang berisi rekaman video dan dokumen digital. Jantung Radit berdebar kencang saat ia mulai membuka file pertama, rekaman video CCTV. Video itu menunjukkan seluruh ruangan kerja Madam Maryam saat ia memberikan tugas penembakan.
Namun, ada yang berbeda. Kualitas suaranya jauh lebih jernih. Dan di akhir rekaman, setelah Madam Maria meninggalkan ruangan, ada suara langkah kaki. Itu adalah suara Tuan Mansur, pengacara Madam Mariam, yang ia kenal sebagai putra palsu. Tuan Mansur masuk ruangan dan berbicara dengan Madam Mariam yang rupanya masih berada di sana. Semua berjalan sesuai rencana. Nyonya, dia benar-benar percaya bahwa uang itu sepadan dengan pengorbanan terburuknya, kata Tuan Mansur dengan nada geli. Madam Mariam tertawa, tawa yang kering dan kejam. Tentu saja. Semua pria itu sama, Mansur. Mereka punya harga. 5 miliar sudah cukup untuk membeli kehormatan pria manapun. Bahkan jika dia adalah ayah yang cinta keluarga. Lalu, terdengar pengakuan yang membuat Radit tercekat. Napasnya seolah berhenti. Tentang Khalid, Nyonya? Tanya Mansur. Khalid tidak pernah mencuri uangku. Itu hanya bualan. Khalid adalah orang baik yang dulunya mencoba memperingatkanku tentang pengkhianatan Ahmad. Aku justru menghancurkan hidupnya karena aku terlalu buta oleh cinta, ungkap Madam Mariam dengan nada sinis. Aku tidak membenci Radit. Aku benci kemiripannya dengan Ahmad. Dan aku benci kenyataan bahwa semua pria akan menjual integritas mereka demi uang, persis seperti yang Ahmad lakukan padaku 20 tahun lalu. Semua tugas ini, dari badut, sampai kebohongan, hingga permintaan pembunuhan, adalah uji coba psikologis untuk membuktikan hipotesisku. Madam Maria menambahkan, aku perlu melihat apakah ada pria yang mau mengorbankan segalanya, bahkan menjadi pembunuh, hanya demi kekayaan. Radit berhasil melewati batas yang aku tetapkan, tapi aku tahu dia tidak akan benar-benar membunuh. Makanya aku siapkan sopir itu. Yang penting, dia mencapai titik keputusasaan untuk menginginkannya. Tujuannya adalah melihat matanya, Mansur. Melihat kehancuran di matanya setelah dia tahu dia telah menukar harga dirinya dengan kertas. Plot twist telah terungkap. Radit bukanlah korban kejahatan, melainkan kelinci percobaan dalam eksperimen balas dendam psikologis yang rumit. Tugas pembunuhan itu palsu, dirancang hanya untuk mendorongnya ke titik patah moral, dan membuktikan teori sinis Madam Mariam tentang kehancuran integritas pria. Kemarahan Radit meledak, jauh melampaui rasa malu dan bersalah. Ia tidak hanya dipermainkan, ia telah dijadikan alat untuk menyembuhkan trauma wanita lain. Ia telah mempertaruhkan jiwa dan masa depannya, sedangkan semua tugas itu hanyalah lelucon keji. Ia bangkit dari kursi, tinjunya terkepal. Uang 5 miliar di rekeningnya kini terasa seperti kutukan, bukan berkat. Ia telah melalui penderitaan neraka batin, menjual satu persatu nilai yang ia yakini, hanya untuk membuktikan teori nihilistik seorang janda kaya yang kesepian. Radit harus menghadapi Madam Mariam. Ia harus menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan moral yang telah ditanamkan dalam dirinya. Uang itu tidak lagi penting. Yang penting adalah mendapatkan kembali martabatnya. Bahkan jika itu berarti meninggalkan kekayaan yang ia perjuangkan dengan air mata dan darah. Radit tidak lagi merasa takut. Kemarahan murni yang ia rasakan setelah melihat rekaman video itu telah mengalahkan segala ketakutan yang tersisa. Ia tidak lagi peduli dengan 5 miliar rupiah atau ancaman penjara di negara asing. Yang ia inginkan hanyalah pertanggungjawaban moral. Ia menemukan Madam Mariam sedang duduk santai di teras belakang istana, memandangi kolam renang dengan wajah angkuh dan damai. Radit berjalan mendekat, langkahnya mantap dan penuh amarah. Nyonya, Kita perlu bicara. Sekarang, kata Radit, suaranya dalam dan bergetar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi. Madam Maria menoleh, ekspresi tenangnya sedikit terganggu oleh ketegasan yang belum pernah ia lihat pada Radit. Oh, Radit, aku kira kamu sudah di bandara. Ada apa? Sudah rindu rumah? Tanyanya sinis. Radit meletakkan flash disk itu di meja kaca di antara mereka. Benda kecil yang menyimpan semua kebenaran. Saya tahu segalanya. Nyonya, saya tahu semua ini adalah permainan, sebuah uji coba psikologis, dan bahwa Khalid tidak pernah mencuri uang Anda. Saya tahu semua tugas ini, semua penghinaan, dan bahkan ancaman pembunuhan itu hanyalah drama untuk memuaskan dendam Anda pada seorang pria yang mirip dengan saya. Kata Radit, setiap kata menusuk udara seperti belati.
Wajah Madam Maryam berubah pucat. Topeng angkuhnya retak. Ia tidak menyangka Radit akan menemukan flash disk itu, yang seharusnya sudah dibuang jauh-jauh. Aku sudah memberimu uangmu, Radit. Apa lagi yang kamu mau? Bentaknya, mencoba kembali mengendalikan situasi. Saya tidak mau uang Anda. Saya mau integritas saya kembali. Anda merendahkan saya. Anda menghancurkan harga diri saya sepotong demi sepotong. Anda memaksa saya melanggar sumpah saya sebagai suami dan seorang muslim, hanya untuk membuktikan teori gila Anda bahwa setiap pria bisa dibeli. Teriak Radit, air matanya mulai menggenang, air mata frustrasi yang tertahan selama berbulan-bulan. Ia membungkuk, menatap mata Madam Maryam dari dekat. Saya ini datang dari desa, Nyonya. Saya punya istri yang setia, anak-anak yang saya cintai. Saya rela menjadi badut dan pembohong demi mereka. Saya rela menelan rasa malu, karena saya percaya pengorbanan ini demi kebaikan. Tapi Anda mengubah pengorbanan saya menjadi penghinaan. Anda tidak hanya membeli jasa saya, Anda membeli jiwa saya. Madam Maria menarik napas dalam, rasa bersalah terlihat samar di matanya yang tajam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kehancuran nyata, bukan akting, dari Radit. Aku minta maaf karena kamu harus mendengar itu. Bisiknya, suaranya tiba-tiba terdengar seperti wanita tua yang lelah. Tapi kamu membuktikannya, Radit. Kamu memang membuktikannya. Kamu melakukannya. Kamu hampir membunuh. Atau setidaknya, kamu rela masuk penjara demi 5 miliar. Itu membuktikan bahwa Ahmad benar. Tidak, Nyonya. Anda tidak membuktikan apa-apa tentang semua pria. Anda hanya membuktikan betapa kejamnya Anda. Anda membuktikan betapa buruknya dampak trauma masa lalu Anda pada orang yang tidak bersalah. Saya tidak sama dengan suami Anda. Saya tidak mengkhianati cinta. Saya hanya mencoba menyelamatkan keluarga saya dari kemiskinan. Balas Radit, suaranya mulai merendah karena lelah. Madam Maryam terdiam lama. Ia menundukkan kepala. Ambil uang itu, Radit. Itu milikmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergilah. Aku harap kamu bisa memperbaiki dirimu di sana. Kekayaan itu telah dibayar dengan harga yang mengerikan. Radit tahu, konfrontasi ini tidak akan menghapus rasa malu di jiwanya, tetapi setidaknya ia telah menuntut kebenaran. Ia telah menunjukkan pada Madam Maryam bahwa meskipun ia terpaksa tunduk, ia memiliki batas dan nilai yang tidak bisa diukur hanya dengan uang. Dengan langkah tegar, Radit berbalik. Ia tidak mengambil flash disk itu. Ia meninggalkannya sebagai monumen kebenaran yang pahit. Ia meninggalkan istana megah itu dengan 5 miliar rupiah di rekening dan lubang besar di hatinya. Perjalanan pulang ke Banyumas adalah perjalanan untuk menemukan kembali siapa Radit yang sesungguhnya sebelum uang itu datang. Setelah 3 tahun dan sebuah konfrontasi yang menguras jiwa, Radit kembali ke Banyumas. Ia turun dari taksi di depan rumahnya, membawa sebuah koper baru, tetapi beban di hatinya jauh lebih berat daripada koper itu. Kampung halamannya tampak sama, damai, sederhana, dan miskin. Kontras yang menyakitkan dengan kemewahan palsu yang baru saja ia tinggalkan. Siti menyambutnya di teras. Air mata Siti tumpah, bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang meluap-luap. Anak-anaknya yang kini sudah lebih besar, berlari memeluknya, memanggil nama ayah dengan rindu yang dalam. Momen itu terasa murni, satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibeli. Namun, di tengah kehangatan itu, Siti merasakan perubahan pada suaminya. Radit tampak kurus, matanya menyimpan bayangan gelap, dan tawanya terasa dipaksakan. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, Radit dan Siti duduk di depan bambu yang sama tempat ia mengukir janji perpisahan. "Mas, kamu kenapa? Kamu tidak terlihat bahagia," bisik Siti, membelai tangan suaminya. Radit menarik napas dalam, bau masakan kampung yang ia rindukan kini terasa hambar. "Aku bawa uang, Dik, 5 miliar rupiah." Siti terkejut, matanya membesar penuh tak percaya. Angka itu jauh melampaui mimpi terliarnya. "Mas, itu uang yang sangat banyak. Kita bisa beli sawah, bangun rumah baru, anak-anak bisa sekolah setinggi langit."
Suara Siti bergetar, dipenuhi rasa syukur. Radit mengangguk. Ya, kita bisa. Tapi, Dik, kamu harus tahu, uang ini kotor. Uang ini dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dengan suara pelan, penuh penyesalan, Radit menceritakan segalanya. Tentang kontrak ketaatan mutlak, tentang menjadi badut di pesta mewah, tentang dipaksa berbohong sebagai anak hilang, tentang ancaman pembunuhan, dan tentang fakta bahwa semua itu adalah permainan kejam Madam Maryam untuk membalas dendam masa lalunya. Ia tidak menyembunyikan detail memalukan sedikit pun. Siti mendengarkan, wajahnya berubah dari kegembiraan menjadi kengerian, kemudian kepedihan yang mendalam. Ia tidak peduli dengan 5 miliar rupiah itu. Ia peduli dengan suaminya yang telah melalui neraka. Aku sudah menjual harga diriku. Dik, aku menjual kehormatanku demi uang ini. Aku hampir menjadi pembunuh. Aku gagal menjaga amanahmu. Aku minta maaf, kata Radit. Air matanya akhirnya tumpah. Siti mendekap Radit erat. Mas, kamu kembali. Itu yang terpenting. Kamu masih bernapas. Kamu masih Raditku. Kamu melakukan itu demi kami. Aku tahu kamu tidak jahat. Tapi, Dik, bagaimana kita bisa menggunakan uang ini? Setiap lembar uang ini akan mengingatkanku pada penghinaan. Setiap batu bata rumah baru kita akan dibangun di atas harga diriku yang hancur. Ini adalah pertarungan terakhir Radit, antara kekayaan yang merusak dan ketenangan jiwa yang jujur. Pagi menyambut dengan janji baru. Radit bangun, melihat anak-anaknya bermain riang di halaman. Ia melihat kemiskinan mereka, tetapi ia juga melihat kepolosan dan kebahagiaan yang tidak ternilai. Radit mengambil keputusan. Ia memanggil Siti dan memberitahukan niatnya. Ia akan menggunakan sebagian kecil dari uang itu, hanya cukup untuk melunasi utang keluarga dan membayar sekolah anak-anak selama 1 tahun. Jumlah yang bisa ia terima sebagai gaji kerja kerasnya yang jujur. 4 miliar lebih sisanya, Radit memutuskan untuk menyumbangkannya. Uang ini bukan milik kita, Dik. Uang ini milik penderitaan. Biarkan uang ini menjadi penebusan. Aku akan membangun sumur umum, memperbaiki madrasah, dan membantu keluarga miskin di desa kita, kata Radit. Biarkan uang kotor ini mencuci dirinya sendiri, dan biarkan aku mencuci jiwaku. Siti menatap suaminya, air mata mengalir, namun kali ini air mata kebanggaan. Aku bangga padamu, Mas. Aku lebih suka Radit yang miskin tapi berintegritas, daripada Radit yang kaya tapi hampa. Keputusan itu sulit, sebuah pengorbanan finansial yang paling besar. Radit melepaskan 4 miliar rupiah untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Radit tidak lagi kaya secara materi, tetapi ia kembali ke desa dengan integritas yang ia pegang teguh. Ia memulai hidup baru, mencari pekerjaan halal yang sederhana. Setiap malam, saat ia memeluk Siti dan anak-anaknya, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah bisa dibeli oleh 5 miliar rupiah. Radit telah belajar bahwa harga diri dan nilai-nilai sejati jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia.